sih masuk RPL gitu? Kenapa masuk RPL? RPL itu rekayasa perangkat lunak. Kalau Tony. Yang paling senang diajar sama siapa? Di RPL ini akan mempelajari banyak ilmu. Halo Sobat TV Jago yang setia dengan TV Jago. Kali ini ketemu lagi sama saya, Bu Kesi, ya. Ketemu lagi dengan narasumber kita. Kalau kemarin-kemarin dari sudah TKR sudah, GP sudah, BB sudah. Nah sekarang kita ketemu sama yang dari jurusan RPL. Kita sudah punya dua teman yang diundang sama TV Jago. Dari siapa Mas? Kenalan dulu. Mas Andri, ayo salaman dulu. Mas Andri, yang satunya Mas? Bima Yuda. Ahmad Bima Yuda Prasetya. Ini dari kelas berapa Mas? 11 RPL 1. 11 RPL 1. Mas Bima juga? Sama kelas 11 RPL 1. Kita ngobrol. Kalau sampean kenal sama saya? Kenal. Saya gurunya ya. Ya. Nah, Mas Bima kenal. Tapi pemirsa yang di rumah belum kenal ini. Iya kan? Ya, nah, betul. boleh dong kenalin dulu. Kenalan dulu sama yang di rumah. Kenalin namanya, terus hobinya apa? Boleh, monggo. Bentarkan, nama saya Andri Irfansyah, hobi mancing. Oh, mancing. Kelas 11 RPL 1. Gitu saja? Iya. Waduh. Kalau Mas Bima, monggo. Halo teman-temanku, perkenalkan nama saya Ahmad Bima Yuda Prasetya dan saya hobi berolahraga. Oh, berolahraga. Ini yang satunya sukanya mancing, yang satunya Bima sukanya olahraga. Oke teman-teman, ini yang dari RPL. Kita akan tanya-tanya dulu ke mereka kalau belajar di RPL itu belajar apa aja, terus sudah punya apa aja, skillnya apa aja gitu ya. Tapi sebelumnya, sebelum jauh ke RPL sana, motivasinya, kenapa sih masuk RPL gitu? Kenapa masuk RPL? RPL itu rekayasa perangkat lunak. Kalau sekarang namanya pengembangan perangkat lunak dan game, PPLG gitu. Pelajarannya pemrograman. Kalau awal masuk sini tahu nggak kalau di RPL itu bakal belajar pemrograman gitu kan. Nah, motivasinya pertama kenapa masuk RPL? Mas Andri dulu, kenapa masuk RPL? Karena ingin mengetahui teknologi digital lebih jauh. Oh gitu, berarti Iya. taunya kalau RPL itu ada di dunia digital, saya pokoknya pengen belajar digital gitu ya. Iya. Nah, kalau Mas Bima? Jadi gini Bu ya, zaman sekarang kan semua juga memakai IT, teknologi. Ya pakai teknologi. Dan kalau tidak mengikuti ya Sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Nah, makanya dari itu harus ke RPL, di paling tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau di RPL itu nanti kalau seperti yang sampean bilang, RPL itu mengikuti perubahan zaman. Berarti masnya berdua ini berarti salah satu dari sekian orang yang akan ikut terus dengan perubahan zaman. Iya. Iya kan RPL kan pasti berubah terus, teknologi berubah terus. Masuk si RPL itu berarti siap dengan segala perubahan. Sebentar sedikit sudah berubah lagi, sudah berubah lagi. Itu siap berarti ya? Siap. Siap. Oke. Masuk di RPL ketemunya dengan apa pertama? Masuk pertama itu ketemunya sama apa? Muter. Semua komputer. Terus apa lagi? Sing di bayangan pertamanya masuk RPL. Wis pokoknya ketemunya di RPL, di komputer ngene ya. Tapi ternyata di RPL kamu belajar apa sudah? Belajar pemrograman Java, desain grafis, dan database. Kalau di RPL itu gurunya siapa sih? Gurunya Pak Dul, Pak Tony, Bu Herlina, Bu Kesi. Loh, kok ada yang lagi yang belum? Pak Duta, Pak Tony, Pak Ridwan ngajar juga? Belum. Oh, belum diajar Pak Ridwan ya? Pak. Belum. Berarti RPL itu ada Pak Dul, Pak Duta, Pak Tony, Mbak Wan, Bu Kesi sama Bu Herlina. Oke, sebelum Bu ada 6 guru. Ya. Yang ngajar sampean berarti saat ini Anda 4 guru dari Pak Dul, Bu Herlina, Pak Duta sama Pak Fatoni. Yang paling senang diajar sama siapa?
Pak Tony. Pak Tony. Saya Bu Erlina. Oh, sama Bu Erlina. Beda ini. Apa? Favoritnya beda. Iya. Kalau Pak Tony ngajar apa, Mas? Desain grafis. Desain grafis. Kenapa suka sama Pak Tony desain grafis? Karena saya suka desain gitu. Sudah belajar Jadi, desain apa? Sudah membuat logo. Oh, buat logo. Iya. Pakai aplikasi? Corel. Pakai Corel. Corel. Sudah bikin logo. Berapa logo yang sudah dibuat? Sudah 5. Oh, 5. Oke. Sudah bisa bikin logo 5 gambar logo pakai Corel ya. Kalau Mas Bima suka dengan Bu Herlina, favoritnya Bu Herlina. Bu Herlina ngajar apa, Mas? Database. Database. Kenapa database? Suka dengan database itu? Ya karena itu loh Bu. Semua ingin tahu tentang data-data mendalam. Oh, berarti lebih suka ke pemrograman, ngatur data supaya tidak hilang, tidak redundansi, tidak double-double kayak gitu ya. Lebih ke situ. Kemudian kalau yang di RPL ini kira-kira ada nggak sih dari siswa RPL ini yang di sekolah SMK ini yang ngajarin kamu untuk bisa mendapatkan uang gitu? Kan kalau misalnya seperti jurusan lain mungkin ada produk yang dijual atau ada lain. Kalau dari RPL ada nggak siswa-siswinya yang sudah menghasilkan uang gitu? Ada banyak. Ada. Ya, banyak ya? Banyak. Kerja, Mas? Atau ya kerja mungkin ya? Iya. Berarti mereka bekerja. Itu pelajaran apa, Mas? E-commerce. E-commerce. Berarti di sini juga diajari tentang e-commerce. Iya. E-commerce. Ada dari satu portal gitu. Sudah banyak yang menghasilkan? Sudah. Kalau dari Mas Bima sendiri sudah dapat berapa? Sudah dapat komisi 2.000. Oh, baru 2.000. Masih sedikit. Oh, masih sedikit. Tapi masih konsisten untuk terus belajar e-commerce ini? Masih. Dan masaknya baru ya? Berapa lama, Mas? Belajar e-commerce ini? Baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau Mas Andri sudah dapat berapa? Sudah dapat 70. Sudah dapat 70.000. Iya. Sudah dapat 70.000. Lumayan ya. Berarti kalau misalnya kiat-kiatnya masuk di RPL nih, untuk narik teman-teman, kamu nggak salah loh masuk di RPL gitu. Menurut kamu gimana? Ya gini Bu, biar tidak salah ya, kan kembali ke zaman. Zaman sekarang semua pakai teknologi. Iya, mau tidak mau juga harus mengikuti. Jadi kalau kamu masuk di RPL itu nggak salah teman-teman ya. Kalau kamu masuk di RPL itu nggak salah karena di sini kita belajar terus-menerus, belajar dengan teknologi yang berubah. Jadi akan selalu ada yang baru di RPL. Kalau kemarin sudah belajar pemrograman, kemudian di sini juga ada desain grafis. Selain itu diajari nggak kalau misalnya desain grafis ini nanti untuk menjualnya gitu? Saat ini belum, Bu. Oh, belum. Mungkin pembelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya. Tapi sekarang ini masih baru sampai bagaimana membuat desain. Kurang uang apa gitu ya. Kemudian tadi sudah menghasilkan uang. Kira-kira lulusan RPL itu nanti keluar dari sini masih bingung nggak cari kerja kemana? Enggak. Insya Allah enggak. Enggak. Iya. Kenapa? Karena sudah bisa itu Bu, dengan e-commerce kita sudah bisa menghasilkan uang. Ya itu tinggal dilanjutin lebih dalam banyak, lagi. Ya. Nanti itu bisa menghasilkan uang. Gitu? Iya. Nah, selain ini, mohon maaf, Mas Andri ini masuknya kan dari disabilitas ya, Mas ya? Iya. Disabilitasnya seperti apa, Mas? Tumor. Oh, tumor. Iya. Di kaki. Di Iya, kaki. di Jadi kemungkinan kalau di RPL itu masih bisa mengikuti ya? Bisa. Bisa, insya Allah bisa. Jadi nanti bekerja pun masih bisa mengikuti? Masih bisa. Masih bisa. Jadi kalau misalnya kerja di RPL itu secara fisik memang tidak terlalu tidak terlalu berat. Jadi masih bisa. Makanya milih di RPL kiranya masih bisa. Terus ke depan pengennya belajar apa lagi? Pengen belajar apa lagi? Soalnya kan dengan ini sampean sudah bisa menghasilkan uang ya kan? Sudah belajar e-commerce
E-commerce-nya sudah belajar. Kedepannya masih pengen belajar apa lagi? Yang lebih mendalam lagi gitu. Yang lebih mendalam. Saya ya beda bidang lagi. Beda bidang lagi. Ya, bidang. Paling tidak masih sama dengan Masih sama. komputer, mungkin bahasa pemrogramannya yang harus ditambah. Iya. Gitu. Kalau selama ini yang sudah dipelajari bahasa pemrogramannya apa Mas? Java. Java. Selain Java? HTML. HTML. Sudah? Sudah. HTML sama Java. Java. Yang ngajar Java? Pak Dul. Pak Dul. Pak Dul sudah ngajar Java, sudah HTML, berarti nanti kalau keluar dari SMK Jatirogo, dimungkinkan siswa-siswi lulusan SMK Negeri Jatirogo bisa membuat program. Ya. Setidaknya siswa SMK Negeri Jatirogo, satu bisa bikin program. Kedua bisa bikin desain grafis. Yang ketiga Mengatur data. atur data, database-nya bisa diatur, dimungkinkan yang jelas bisa menghasilkan Uang. gitu. Terus Mas, pesennya buat teman-teman yang di luar sana supaya mereka mau masuk di SMK Negeri Jatirogo. Sane. Pesennya apa? Misalnya Ada nggak pesennya untuk teman-teman yang di luar? Kamu ya yang ada di sana kelas 9 SMP yang dari manapun kamu harus pilih di SMK Negeri Jatirogo, terutama di RPL. Kenapa gitu? FPL asik tuh. Oh, RPL asik. Kalau Mas Bima, RPL asik guys. kalau saya juga itu biar pengetahuan lebih luas di Pengetahuan lebih bidang luas. teknologi. Pengetahuan lebih luas dalam bidang teknologi. Karena di RPL ya teman-teman sebenarnya kita belajar teknologi, belajar banyak informasi. Seenggaknya dengan begitu di RPL ini akan mempelajari banyak ilmu. Karena kemungkinan kita akan belajar untuk membuat program, dan membuat program itu kan dari banyak elemen yang akan dibutuhkan. Secara otomatis nanti akan membuat kita akan belajar tampilan-tampilan baru, belajar dengan ilmu-ilmu baru. Karena dengan membuat program pastinya nanti kita akan belajar tentang sistem orang lain, ya kan? Belajar tentang sistemnya orang lain. Akhirnya dengan begitu kita akan menambahkan ilmu-ilmu baru di RPL, gitu ya? Iya, Bu. Ya. Jadi teman-teman yang masih bingung nanti di RPL itu belajar apa, mau ngapain, itu berarti nggak salah kalau kamu pilih RPL. Bagi kalian yang pengen mengembangkan ilmu dan teknologinya, berarti masuknya ke RPL. Asiknya di RPL itu apa sih? Kok dibilang kenapa harus masuk ke RPL itu asik? Nyantai Bu tugasnya. Oh. Nyantai. Iya. Nyantainya gimana? Apa bisa ditinggal-tinggal gitu? Gimana? Maksudnya enggak apa ya, Bu? Kayak enggak berat gitu loh, Bu. Secara fisik tidak berat. Yang jelas secara fisik tidak berat. Jenuh enggak? Kan kamu ada di depan komputer ya, di depan laptop berjam-jam dari pagi sampai sore gitu. Itu jenuh enggak? Kalau dipikir jenuh ya sedikit ya. Iya, dipikir jenuh gitu. Cuma kan namanya belajar. Harus ditakuin Harus ngelewatin jenuh itu gitu. Iya. Tapi asik. Asik karena bisa santai tapi serius. Tetap harus serius. Sersan tuh di SMK Jatirogo. RPL-nya sersan, santai tapi serius. Bisa santai, bisa serius. Bisa santai, bisa ngatur waktunya sendiri, tapi tetap harus serius. Kalau nggak serius nggak jadi dong ya. Iya. Nanti kalau nggak serius nggak jadi teman-teman. Jadi buat kamu yang memang orangnya santai tapi serius, tetap ada koridornya selesai, itu tetap masuknya ke RPL gitu. Tapi di sini anak-anak RPL nggak salah ya, di SMK Negeri Jatirogo itu nggak hanya belajar yang seperti dibilang tadi pemrograman. Teman-teman kita ini yang di sini juga banyak dari RPL yang belajar untuk mengoperasikan kamera. Yang kamera ini 1, 2, 3 teman yang di sini ada 3 orang nih RPL. Ya. Aja senduk-senduk gue. Iya Bu gitu. Dari teman-teman kita krunya itu juga dari RPL. Karena
ada desain grafis, mereka juga belajar tentang video. Jadi ngedit-ngedit video tetap di SMK Negeri Jatirogo ini tetap diajarkan. Dan yang pasti kalau masuk di RPL, selesai ini tidak bingung mau kerja apa. Itu yang pertama. Karena yang banyak kan nanti habis ini mau ngapain ya? Mau kerja, mau kuliah, apa aja bisa. Bisa kan? Ya. Bisa. Kiranya pertemuan kita pada siang hari ini itu aja, tapi sebelumnya tak kasih apa? Pantun dulu. Jangan sampai nggak ada pantun. Kalau nggak ada pantunnya itu kurang afdol. Ya, semuanya pakai pantun. Jalan-jalan ke Jatirogo. Cakep. Ketemunya hutan jati. Cakep. Karena kenapa hutan jati? Karena kalau orang yang kesini pertama pasti, kenapa Jatirogo? Jati. Ketemunya apa? Jati. Nah, kalau mau masuk sekolah, RPL-nya di SMK Negeri Jatirogo. Karena SMK Negeri Jatirogo selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.